Minimal ketika kita tidak bisa berbakti, tidak bisa memberi kepada kedua orang tua kita, minimal jangan nyusahin orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku pasal fi ziyaratil kubur kang tetep ing dalem nerangake tilik kubur. Akhrajan nyritakake Al-Aqili sapa Imam Aqil an Abi Hurairah saking Abi Hurairah qala matur sapa Abu Razin, ya Rasulullah, duh Rasulullah, inna tariqi setuhune dalan kula alal mauta iku tetep ing atase pira-pira wong mati. Fahalli mongko ana ta iku tetep keduwe kula kalamu utawi ucapan atakallamu ingkang guneman kula bihi tetkalane liwat idza maradtu atakallamu utawi ucapan bismillahirrahmanirrahim kalamun utawi ucapan atakallamu ingkang guneman kula bihi idza maradtu tetkalane liwat ingsun alaihim ing ngatasé mauta. Qala dawuh sapa Rasulullah, kulis salamu ngucap sira ing kalimah assalamu alaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minina antum lana salafun wa nahnu lakum tab'un wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamu utawi keselamatan alaikum iku muga tetep ing atase sira kabeh ya ahlal kubur, ho wong ahli kubur, minal muslimina hale tetep setengah saking pira-pira wong Islam, wal mukminina lan pira-pira wong mukmin, antum utawi sira kabeh lana marang ingsun salafun iku dingini, wa nahnu utawi ingsun lakum marang sira kabeh tabaun iku nusul, wa inna insyaallahu bikum lan setune ingsun insyaallahu lamun kersa sapa Allahu bikum kelawan sira kabeh lahikun iku nusul kabeh. Ini bab menerangkan tentang masalah ziarah kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Aqil, hadis dari Abu Hurairah ini menerangkan bahwasanya pada suatu saat Abu Razin, ini salah satu sahabat, itu bertanya kepada Rasulullah, inna tariqi alal mauta fahalli kalamun atakallamu bihi idza maradtu alaihim. Ya Rasul, rumahku itu loh, setiap saya keluar rumah itu pasti ngelewatin kuburan, maksudnya gitu. Nah, ketika aku lewat kuburan itu apa yang harus saya ucapkan ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, kul
Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minina antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi ketika kita lewat kuburan, itu biasakan mengucap salam, ucapkan salam. Ya minimal, kalau nggak bisa panjang seperti yang tadi, minimal assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin, minimal sampai situ. Ya syukur-syukur komplit niku wau. Qala matur sapa Abu Razin, hal yasmaun ana ta padha krungu sapa ahli kubur. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, yasmauna padha krungu sapa ahli kubur, wala yastati'una lan ora kuasa sapa ahli kubur ayyujibu apa yen to padha anjawabi sapa ahli kubur. Ayu jawaban tegese kelawan jawaban yasmauhu kang krungu ing man sapa wong urip, kang krungu sapa wong kang urip. Maksudnya Abu Razin ini bertanya lagi kepada Rasulullah, lah ketika aku itu lewat kuburan mengucapkan salam, apakah orang-orang yang di kuburan itu mendengar ya Rasul? Maksudnya gitu loh. Maka Rasulullah dengan tegas menjawab bahwasanya orang ahli kubur itu ketika kita salam, mengucapkan salam kepada mereka, mereka juga menjawab. Akan tetapi jawaban mereka itu tidak sampai terdengar di telinga orang-orang yang masih hidup. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ketika kita lewat di depan, lewat kuburan, itu tetap disunahkan untuk uluk salam walaupun kita tidak masuk ke dalam kubur. Contoh mamanya kita lewat kilo 1 atau lewat kilo 4, ya itu tetap disunahkan kita untuk uluk salam. Makanya Abu Razin ini bertanya lagi kepada Rasul, apakah orang-orang itu bisa mendengar apa yang saya sampaikan, apa salam yang saya ucapkan itu ya Rasul? Rasulullah menjawab dengan tegas bahwasanya orang yang ada di dalam kubur itu mendengar dan dia menjawab apa yang kita sampaikan tadi, salam yang kita ucapkan itu tadi. Akan tetapi salamnya ahli kubur itu tidak terdengar untuk orang-orang yang masih hidup, kecuali orang-orang tertentu, kecuali orang-orang tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Aba Razin, hu Aba Razin, ala tarda, ana ta ora ridho sira, ang turadda alaika, ing yen to anjawabi ing atase sira, bi adadihimul malaikatu kelawan wilangane ahli kubur. Sapa al malaikatu, pira-pira malaikat. Jadi Rasulullah menegaskan lagi kepada Abu Razin bahwasanya Abu Razin, siapa yang mengucapkan salam kepada ahli kubur, maka dia akan mendapatkan jawaban berapa banyak orang yang di situ. Jadi kalau di kuburan itu sudah lawas kayak kilo setengah itu, ya berarti banyak yang menjawab dan kita akan mendapatkan doa keselamatan dan bahkan itu disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banu abid dunya, lan nyritakake sapa ibnu abid dunya, wal Baihaqi lan Imam Baihaqi an Muhammad bin Wasi' saking Muhammad bin Wasi'. Kala dawuh sapa Muhammad bin Wasi', balaghani tumeka ingsun annal mauta, apa sedune pira-pira wong mati, ya'rifuna iku padha weruh bizuwarihim kelawan pira-pira wong kang ziarah mauta, yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat, wa yauma qablahu lan ing dalem
dina kang tetep ing dalem sadurunge yaumil Jum'ah, wa yauman ba'dahu lan ing dalem dina ing dalem sakwuse yaumil Jum'ah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abid Dunya dan Imam Baihaqi ini menerangkan bahwasanya Muhammad bin Wasi' itu pernah ngendika, pernah berkata, balaghani annal mauta ya'rifuna bizuwarihim, bahwasanya orang yang meninggal dunia, orang yang sudah di alam kubur itu melihat kepada orang yang ziarah atau datang ke kubur pada hari Jumat atau sebelum Jumat atau setelah Jumat. Maksudnya hari Kamis sore atau Jumat pagi, Jumat sore atau Sabtu pagi. Itu orang ahli kubur, okay? Orang yang di dalam kuburan itu melihat. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan, mencontohkan ketika kita ziarah kubur, okay? Ziarah kubur dianjurkan untuk hari Jumat atau Kamis, okay? Atau Sabtu. Apakah hari-hari biasa itu nggak bisa? Boleh dan bisa, dan itu juga semua ahli kubur akan melihat, okay? Akan menjawab salam kita ketika kita masuk ke dalam kubur. Makanya di antara adab orang masuk ke dalam kubur itu emang, okay? Ya di antaranya selain kita suci, ya dianjurkan dan bahkan tidak diperbolehkan kita itu melangkahi antara maisan satu dengan maisan yang satunya. Jadi ketika kita jalan di kuburan itu usahakan jangan melangkahi napa niki? Pokoknya antara maisan satu dengan maisan yang satunya ini. Jadi kalau kita jalan ya kita cari di pinggirnya. Ayo, okay. Contoh umpamanya maisan itu seperti ini. Nah makanya kita kalau jalan itu di sini atau lewat pinggirnya sampingnya sini. Jangan nerenjel tengah ini mentang-mentang ini resi bar diresi karo dulure soalnya. Enggak boleh. Nggih. Enggak boleh, nggih. Haram itu bahkan. Makanya duduk di atas kijing, nggih, duduk di atas kijing di tengah-tengahnya kijing itu juga enggak boleh. Nggih. Haram niku. Nggih, sampean iku lha wong ning isore nek wong turu sampean lungguh ning tengahe ora cara iso nyogrok ora mesti disogrok sampean. Nggih. Nah, makanya hati-hati. Makanya bahkan nggih, ulama-ulama kita atau orang yang kelas-kelasnya seperti kekasih-kekasihnya Allah atau wali itu ketika beliau-beliau itu ziarah kepada sesama walinya itu mulai masuk pintu gerbang makam itu sandal sudah dilepas. Nggih. Sandal sudah dilepas. Nggih. Makanya bahkan ketika dia masuk pun kadang-kadang nunduk karena tahu bahwasanya orang yang sudah meninggal kelasnya levelnya wali itu ketika sesama walinya datang, sesama kekasihnya Allah datang, dia menyambut, dia bangkit duduk. Nah, awake dhewe kan mergo ora ngerti ae kan ngoten. Makanya ada sebuah hikayah, sebuah cerita. Makanya ketika Gusmi Kediri ini ketika setiap ziarah ke makamnya Mbah Yai Darat Jawa Tengah itu, Mbah Yai Soleh Darat Jawa Tengah itu, dia mulai dari pintu gerbangnya itu sudah nggak memakai sandal dan jalannya itu seperti orang yang ketika mau menghadap raja. Duduk napa? Jalan pakai dengkul ngeten iki lho. Itu mulai dari pintu gerbang sampai datang ke makam. Setelah sampai di makam berdoa, berdoa sebetulnya hakikatnya orang-orang seperti itu ya ibaratnya apa? Ngobrol, Berdoa, setelah berdoa
beliaunya ini ketika kembali keluar dari makam itu juga nggak berani langsung balik ngeten, mundur melakukannya. Karena ya emang seperti itu penghormatannya. Hakikatnya orang-orang yang meninggal dunia level-levelnya para aulia illah itu ya emang hidup, hidup. Makanya kenapa kita gitu kok dianjurkan untuk sering, selain kita ziarah kepada orang tua kita, kita dianjurkan untuk ziarah kepada makam aulia-aulia itu ya tujuannya seperti itu, kita ngalap barokah, ngalap barokah kepada beliau-beliau, bukan kita minta kepada beliau-beliaunya, tapi kita minta kepada Allah, tapi wasilah atau perantara kekasih-kekasihnya Allah, orang yang dekat dengan Allah. Jadi intinya orang yang meninggal di dalam kubur itu mengetahui orang yang masih hidup. Makanya enak nyanyian saben malam Jumat ahli kubur mulih neng omah. Emang benar, dan itu di dalam kitab ada yang menerangkan seperti itu. Ketika malam Jumat mulai neng omah, anake ora gelem ndongakne ya dhek mulih balik nyang kuburan iku mbrebes mili nangis, ya Allah. Anakku iku tak enteni padahal aku njalukku malam Jumat tok kok ya ndilalah ora didongakne, ya Allah. Padahal waris aku lho, omahku yo lho dinggoni kasarane. Setiap hari itu orang-orang yang di kuburan itu menanti doa dari anak-anaknya. Makanya kita usahakan setiap habis sholat kita hadiah Fatihah, kita hadiah Fatihah kepada orang tua kita, karena emang ya harapan orang tua itu tidak lain dan tidak bukan cuma doa anak yang soleh itu tadi. Jangan sampai orang tua kita itu menangis, jangan sampai orang tua kita itu nelongso di alam kubur sana gara-gara anaknya nggak perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Baihaqi lan nyritakake sapa Imam Baihaqi an Muhammad bin Nu'man, saking Muhammad bin Nu'man mursalan hale rupa hadis mursal. Manzara utawi sapa wonge zara iku tilik sapa man qabra abawaihi ing kubure wong tua loro ne man, au ahaduhuma utawa salah suwijine abawai fi kulli waqtin fi kulli jum'atin ing dalam saben-saben dina Jumat, ghufira lahu mongko den sepura sapa man, ghufira mongko den sepura lahu sapa man, wa kutiba birron lan den catet sapa man birron khali ambagusi wong tuwa loro. Nggih. Di hadis lain diterangkan, hadis dari Imam Baihaqi, hadis dari Muhammad bin Nu'man, bahwasanya barang siapa yang ziarah kubur kepada orang tuanya, kepada bapaknya atau kepada kedua orang tuanya, fi kulli Jum'atin, pada hari Jumat, pada setiap hari Jumat, ghufira lahu, maka anak tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah, wa kutiba birron, dan dicatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi cara kita berbakti kepada kedua orang tua, bagi yang orang tuanya sudah tidak ada, ya kita minimal itu tadi. Kalau makamnya itu di dekat kita, di wilayah kita, usahakan minimal seminggu sekali disambangin. Minimal seminggu sekali disambangin. Insya Allah orang tua kita yang sudah meninggal itu ketika hari Jumat kita sambangin senengira karu-karuan. Itu cara birrul walidain kita ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Dan bagi orang yang orang tuanya masih hidup, ya sebisa mungkin
nggih. Sebisa mungkin kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Minimal ketika kita tidak bisa berbakti, tidak bisa memberi kepada kedua orang tua kita, minimal jangan nyusahin orang tua kita. Oke. Kalau kita tidak bisa memberi, minimal jangan nyusahin. Nyusahin itu ada kalanya, ya emang kita itu kadang-kadang merepotkan, ada kalanya nyusahin dengan tingkah laku kita. Oke. Contoh ya apa? Ketika anak itu nakal, ketika anak itu tidak sesuai jalur pada umumnya, maka secara tidak langsung, walaupun dia itu tidak bertengkar dengan orang tuanya pun, itu secara tidak langsung itu sudah menyayat hati orang tuanya. Oke. Contoh, seandainya ada anak itu nyuri, oke, walaupun yang dicuri itu lain punya orang tuanya, punya orang lain, oke, akan tetapi ketika dia itu umpamanya ditangkap polisi, oke, bagaimana perasaan orang tua? Oke. Malu, oke, makanya hati-hati, oke. Ketika jenengan itu umpamanya nakal, nampak naik motor, oke, ugal-ugalan, motor api-api diprotoli, suaranya dibuanterno. Nah, itu ketika lewat di gang, pasti orang itu anaknya siapa, itu kayak gitu tuh. Itu yang kena tetap orang tuanya. Okay. Secara tidak langsung kita itu menyakitin hati orang tua kita. Ya seperti itu. Okay. Tingkah laku kita itu bisa menjadikan orang tua kita dan juga bisa menjadikan sakitnya hati orang tua. Okay. Jadi birrul walidain kita ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, minimal kita jenguk ke makamnya setiap hari Jumat. Kalau emang makamnya jauh, ya jangan sampai lupa setiap habis sholat kita hadiahi Fatihah, kita kirimin Fatihah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiyalan dan ceritaake ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu apa sedune Kanjeng Nabi qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ana suma utawi luweh ayem-ayeme mayakunu yen ta ana sapa mayakunul mayyitu yen ta ana sapa mayit fi qabri ing dalem kubure mayit idza zarahu iku tinemu tatkalane tilik ing mayit mangkana sapa wong kang ana yuhibbuhu fid dunya sapa wong kang ana sapa man yuhibbuhu fid dunya iku demen-demeni sapa mayit ing man fid dunya ing dalem dunya. Di hadis lain diterangkan bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia, orang yang ada di alam kubur itu paling senang, paling gembira ketika dia itu diziarahi, didatengin oleh orang-orang yang ketika di dunianya itu dicintai, ketika di dunianya itu disenengin, disayangin. Dan diantara orang-orang yang paling disayangin orang tua itu ya pasti anaknya, kan gitu. Makanya ketika anak itu datang ke makam orang tuanya itu termasuk luar biasa senenge orang tua tersebut. Makanya ya itu tadi, ketika kita hidup ini sopo sing biasa awake dhewe pleki ning donya niki sopo? Di dalam kehidupan sehari-hari itu yang biasa kita serawungin itu siapa ya? Makanya ketika di antara kita itu ada yang meninggal dunia, ya usahakan nggih. Nggih. Usahakan ya sekali-sekali kadang-kadang ya ditengok lah koncone nggih. Wis koncone mati wis dijuwarno wae. Nggih. Yes. Makane iku mau, makane bolo koncoan iki lak iso koncoan donya akhirat, kan ngoten. Nggih.
Koncoan dunia akhirat itu diantaranya ya seperti itulah. Ibaratnya diantara kita ini yang sudah tidak ada, ya kita usahakan untuk kita datengin lagi. Tapi hal-hal seperti itu biasanya juga imbal balik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggih. Maksudnya ya apa? Lah wong, nggih. Nggih, ketika hidupnya itu ya jarang silaturahim, makanya orang tersebut juga akan jarang disilaturahimin oleh orang lain. Kasaran ngomong ora pesen, kasarane ngomong nggih, ora pesen. So aku lak mati sambangi ya ora, walaupun ora muni ngono, lak sampean niku biasa nggih, apik karo wong, biasa silaturahim kepada orang walaupun nggih, kita nggak pesen pun pasti orang itu akan terketuk hatinya. Nggih. Makanya koyok kiai-kiai itu kenapa kok santri-santrinya itu selalu ngonek, nggih. Selalu konek hatinya, selalu ziarah ke makam beliau-beliaunya, ya karena kiai itu identik setiap 5 waktu itu nggak pernah meninggalkan doa kepada santri-santrinya, nggak pernah meninggalkan Fatihah kepada santri-santrinya. Makanya hatinya selalu ngonek walaupun beliaunya sudah nggak ada. Makanya begitu juga kita, kalau supaya hati teman-teman kita, supaya hati anak-anak kita itu selalu nyambung dengan hati kita, ya jangan lupa setiap habis sholat itu dihadiahi Fatihah. Makanya anak sak nakal-nakale anak lak sampean rajin rutin hadiah Fatihah, lemes anak iku mau. Nggih. Nggak enak ceritane anak nggak iso nurut karo wong tua iku nggak enak. Kok enak anak nggak nurut karo wong tua iku biasane nggih Fatihahnya kurang kan ngoten. Fatihahnya kurang. Jadi anak nakal itu nggak enak sebetulnya. Ya, makanya itu tadi yang intinya kita biasakan hadiah Fatihah, okay. Baik kepada orang yang sudah meninggal maupun di antara kita yang masih hidup, itu akan terhubung, akan selalu tersambung nanti hati itu, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Muslimun an Abi Hurairah wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai.